Dengan gerakan Nianyun, cahaya langit surut, dan awan gelap turun, seolah-olah akhir hari. Dan pemandangan yang begitu menakutkan hanya membuat Qin Yichen sedikit mengernyit. Ini sangat berbeda dari latihan bayangan kembar yang saya tahu. Sepertinya dia mempelajari latihan lain untuk membantu dalam melakukan, atau dia telah menguasai hal-hal lain. Melihat tindakan Nianyun, Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melambaikan tangannya yang kokoh dan sedikit terbiasa. Lagi pula, itu bukan pertarungan tubuh utama, dan keberadaan itulah yang membuat Dewa Perang Ares merasa sulit, dan dia harus lebih berhati-hati. Dengan napas panas keluar dari lubang hidungnya, Nianyun menatap Qin Yichen dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Kenapa, kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkan Ares, Dewa Perang? Bahkan dia dipukuli olehku, dan kamu masih 108.000 mil jauhnya darinya. Jika Anda tertarik, jelaskan identitas dan asal Anda. Kembalilah bersama saya untuk membebaskan Anda, dan mungkin Anda bisa hidup 1 atau 2 hari lagi. Mendengar kata-kata ini, Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya pria itu telah membingungkannya dengan anggota faksi mereka. Tapi itu tidak masalah, Qin Yichen tidak akan menjelaskan apapun. Dengan bernapas, pikiran Qin Yichen berangsur-angsur menjadi jernih. Saat matanya terbuka, di benaknya, semua berita dilempar keluar dari awan olehnya. Sekarang satu-satunya tujuannya adalah untuk memblokir serangan orang di depannya, dan menunggu Zhao Wuling dan yang lainnya membawa orang dan mengambil Dewa Laut Poseidon. Kemampuan mengalahkan Dewa Perang Ares dan Dewa Laut Poseidon sudah cukup menunjukkan kekuatannya. Dan Qin Yichen tidak melupakan betapa menakutkannya kekuatan God of War Ares, yang biasanya memiliki wajah rendah hati. Bahkan jika dia sekarang, dia masih jauh dari Ares, Dewa Perang. Dalam pertempuran ini, Qin Yichen sudah asyik. Kesalahan apapun bisa membunuhnya. Keputusan ini sangat tidak rasional. Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya terkunci pada tubuh Nianyun. Dalam pertempuran ini, Qin Yichen sama sekali tidak yakin bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawannya, atau bahkan bertahan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan meninggalkan Dewa Laut Poseidon. Bahkan jika Dewa Laut Poseidon diambil, Qin Yichen percaya bahwa dengan status Olympus dan persahabatan antara Dewa Perang Ares dan Dewa Laut, ini hanya waktu untuk menyelamatkannya. Tapi Qin Yichen tidak berani ceroboh. Dia tidak mau berjudi karena lawannya tidak memiliki sarana untuk berurusan dengan Lord God. Jika tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak pemikiran dan menyiapkan sarana seperti itu di sini? Tetapi menunda-nunda dengan kekuatan sendiri tidak rasional di mana-mana. Nianyun tertawa kecil. Jarang seseorang mengetahui status mereka dengan begitu jelas. Dewa liar sepertimu, aku secara pribadi dihancurkan sampai mati. Bukan 100, tetapi setidaknya 50. Saat suara itu jatuh, hantu tiba-tiba muncul di samping Qin Yichen. Tubuh ilusi mengayunkan senjata di tangannya, dan semburan angin menerobos udara. Qin Yichen melihat sekilas serangan di sisinya, tetapi dia tidak berani memalingkan muka. Bayangan kembar. Hal yang paling menyusahkan tentang latihan ini adalah bahwa serangan tubuh asli dan hantu dapat dialihkan dengan satu pikiran. Ambil situasi saat ini. Selama Qin Yichen berani memalingkan muka dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan hantu di sampingnya, Nianyun pasti akan beralih ke posisi hantu. Di saat berikutnya, semua persiapan Qin Yichen akan sia-sia. Itu bahkan akan benar-benar dikalahkan karena kekurangan yang terungkap. Qin Yichen tiba-tiba naik ke udara. Matanya tertuju pada Nianyun, tidak memberinya kesempatan untuk membuat gerakan kecil. Panggilan. Setelah ledakan suara, sebuah gunung di ujung garis pandang runtuh. Batu pecah, dan teknik sipil terciprat. Dengan raungan seperti itu, Qin Yichen masih menatap Nianyun dengan cermat, tidak memberinya kesempatan. Melihat pertahanan Qin Yichen begitu ketat, Nianyun mengerutkan bibirnya dengan jijik. Artinya, pengkhianat sepertimu akan tahu bagaimana menghadapi dewa. Dengan dengusan dingin ini, tubuh Nianyun menghilang tanpa jejak. Mata Qin Yichen tiba-tiba berhenti, dan setelah Nianyun menghilang, dia terus menatap posisi lawan, tidak berani untuk bersantai. Tiba-tiba, hantu di bawah menghantam langit lagi, dan lolongan dingin seperti hantu membuat punggungnya mati rasa. Qin Yichen menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya dengan tajam. Jalan buntu ini bukan jalannya. Nianyun memiliki banyak kesempatan untuk memulai dengan dirinya sendiri. Selama dia memiliki kelonggaran sedikit pun, inilah saatnya untuk kalah. Dengan pikiran di benaknya, Qin Yichen telah menginjak langit, menghadap ke bayangan yang mengikuti di bawah. Dia membuka tangannya, dan di tubuh Qin Yichen, energi spiritual mengalir melalui tubuh pedang gila Xuanbai. Sebuah lingkaran muncul di samping Qin Yichen, dan dengan infus energi spiritual, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya. Dalam sekejap mata, itu adalah susunan yang besar dan rumit. Dengan pembentukan lingkaran sihir, mata Qin Yichen seolah melewati ruang tanpa akhir, menatap Nianyun di bawah. Starfall malam panjang. Setelah 4 kata yang dingin, susunannya langsung menyebar ke segala arah, dan langit tampak sedikit bergetar. Saat berikutnya,
Awan terbuka untuk melihat bulan. Bintang-bintang kecil berkumpul di udara, dan dengan gerakan Qin Yichen, mereka perlahan-lahan jatuh ke dunia bawah. Melihat ke atas, langit penuh dengan bintang jatuh. Seluruh langit tampaknya ditempati oleh Qin Yichen, hanya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang diringkas oleh tekniknya yang berkedip. Saat Qin Yichen mengangkat tangannya dan menunjuk, pergi dengan. Saat berikutnya, Fan Xing tiba-tiba berakselerasi, dan dia berada di depan Nianyun hampir dalam sekejap mata. Hanya sedikit cahaya bintang. Nianyun baru saja memiliki ide ini di dalam hatinya, dan saat berikutnya dia langsung membuang ide ini dari langit. Karena dia melihat bahwa di tepi bintang-bintang yang menyilaukan itu, posisi-posisi yang dikaburkan oleh cahaya bintang-bintang itu adalah riak-riak di angkasa. Kekuatan latihan ini beberapa kali lebih menakutkan dari yang Nianyun bayangkan. Tubuh yang baru saja bangkit tiba-tiba mundur. Tapi langit penuh dengan bintang jatuh, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Angkat tangan Anda di depan Anda. Saat cahaya benar-benar mengaburkan pandangannya, saat berikutnya, tubuh Nianyun menghilang tanpa jejak, tetapi digantikan oleh bayangan yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Pergeseran transposisi. Cara paling canggih dari teknik bayangan kembar. Selama bayangan itu ada, dia dapat mengubah posisinya kapan saja. Ini memiliki efek yang mirip dengan portal kuil penguasa cahaya, yaitu menghindari tepi lawan dan mengenai titik lemah. Mata Qin Yichen bersinar dengan kecemerlangan samar, seolah-olah dia tidak menemukan apapun tentang apa yang ditemukan di bawah. Di belakangnya, Nianyun diam-diam mengulurkan tangannya, dan di tangannya ada kabut hitam pekat yang perlahan berkumpul. Selama Anda menggerakkan tangan Anda ke depan 100 meter, Anda dapat menembus dada lawan, sehingga merenggut nyawa orang tersebut. Tapi ketika langkah terakhir ini akan diambil, Nianyun tiba-tiba berhenti.